Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait tugas sintaksis dengan materi kalimat dasar, kalimat dedikasi, kalimat kompleks, dan juga kalimat menjemuk. Untuk itu, pertama-tama di sini saya akan memaparkan materi terkait kalimat dasar seperti yang saya paparkan di sini. Jadi teman-teman, dari apa yang saya paparkan di sini bahwa kalimat dasar itu merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa, yang dimana di dalam kalimat dasar itu mengandung unsur subjek dan juga predikat. Biasanya di dalam kalimat dasar itu tidak mengandung pertanyaan ataupun pengingkaran. Jadi di sini bahwa kalimat dasar itu kalimat yang dibentuk oleh subjek dan predikat tanpa adanya objek ataupun keterangan. Lalu di sini juga kami membahas mengenai ciri-ciri dari kalimat dasar. Yang pertama di sini adalah terdiri atas satu klausa tunggal. Maksudnya di sini bahwa di dalam kalimat dasar itu terdiri satu subjek dan juga satu predikat. Misalnya pada kata ibu memasak, ibu itu merupakan subjek, predikatnya adalah memasak. Lalu yang kedua, ciri kedua, unsur kalimat lengkap, subjek dan juga predikat. Maksudnya di sini bahwa di dalam kalimat dasar itu unsur yang paling pokok atau paling utama itu adalah unsur subjek dan predikat, sehingga membentuk sebuah informasi dan juga dapat berdiri sendiri sehingga setiap orang dapat memahami apa yang menjadi maksud dari kalimat tersebut. Misalnya pada kata ayah tidur, ayah itu merupakan subjek, tidur itu merupakan predikat. Jadi di sini lengkap ada subjek dan juga ada predikat. Lalu ciri yang ketiga di sini susunan unsur itu sesuai pola subjek dan predikat. Di sini intinya kita tidak dapat mengubah susunan ini dari predikat baru subjek. Harus duluan subjek baru predikat. Lalu di sini juga teman-teman saya akan membahas mengenai kalimat dedikasi. Jadi teman-teman, seperti yang saya paparkan di sini, kalimat dedikasi yang dimaksud di sini teman-teman dalam sintaksis itu kalimat yang mengandung unsur lengkap dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Namun hal ini berbeda dengan semantik. Menurut semantiknya, kalimat dedikasi itu kalimat yang berisi pengorbanan ataupun komitmen. Biasanya teman-teman, yang berisi pengorbanan atau komitmen ini merupakan kalimat-kalimat yang berisi tentang perjanjian. Itulah yang dimaksud dengan kalimat dedikasi dalam semantik. Lalu di sini juga saya membahas mengenai ciri-ciri dari kalimat dedikasi. Yang pertama di sini struktur sintaksis lengkap. Maksudnya di sini teman-teman bahwa di dalam kalimat dedikasi itu harus lengkap dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Tidak bisa kita membuat kalimat dedikasi tanpa salah satu dari unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Misalnya pada kata saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya dengan penuh rasa hormat. Jadi di sini saya itu merupakan subjek, mengucapkan itu merupakan predikat, terima kasih kepada guru saya itu merupakan objek, serta keterangannya adalah dengan penuh rasa hormat. Jadi pada kalimat ini itu sudah lengkap dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Lalu yang kedua di sini adalah susunan kata itu sesuai dengan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan serta logis. Maksudnya sini kita menyusun kalimat dedikasi itu harus sesuai, harus dari subjek baru predikat, objek, dan juga keterangan. Kita tidak bisa menulis ataupun menyusun kalimat dedikasi duluan objek baru subjek. Kita tidak bisa menyusunnya seperti itu. Dan juga kalimat dedikasi itu harus bisa diterima oleh akal sehat. Intinya logis di sini. Lalu ciri yang ketiga di sini mengandung unsur subjek dan predikat. Intinya di dalam kalimat dedikasi itu ada subjek dan juga predikatnya. Jadi teman-teman, itu presentasi saya terkait kalimat dasar dan juga kalimat dedikasi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa, yaitu klausa utama dan klausa subordinatif.
Klausa utama ialah klausa yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Sedangkan klausa subordinatif ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada klausa utama agar maknanya jelas. Ciri-ciri kalimat kompleks. Ciri yang pertama, terdapat 2 subjek dan 2 predikat, baik secara eksplisit maupun implisit. Artinya, kalimat kompleks mengandung 2 bagian yang masing-masing memiliki subjek dan predikatnya sendiri. Lalu ciri yang kedua, menggunakan konjungsi subordinatif seperti karena, jika, meskipun, ketika, untuk menghubungkan klausa sehingga dapat membentuk kalimat yang lebih variatif dan bermakna. Ciri yang ketiga, klausa utama dan subordinatif dipisahkan dengan tanda koma atau dihubungkan langsung dengan konjungsi tergantung pada posisi klausa. Jika klausa subordinatif berada di awal kalimat, biasanya diikuti dengan tanda koma, tetapi jika klausa subordinatif berada di akhir kalimat, biasanya tidak menggunakan tanda koma. Nah, contoh kalimat subordinatif di awal kalimat atau yang biasanya diikuti dengan tanda koma, karena hujan sangat deras, kami membatalkan rencana piknik. Nah, dalam kalimat ini yang termasuk konjungsi subordinatif karena hujan sangat deras. Sedangkan kalimat utamanya kami membatalkan rencana piknik. Lalu contoh yang kedua, contoh kalimat kompleks klausa subordinatif yang berada di akhir kalimat atau tidak menggunakan tanda koma, yaitu saya tidak ke sekolah karena saya sakit. Nah, kalimat utamanya saya tidak ke sekolah dan klausa subordinatifnya karena saya sakit. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, teman-teman. Jadi teman-teman, dari pemateri pertama dan kedua sudah menjelaskan tentang kalimat dasar, kalimat dedikasi, dan kalimat kompleks. Dan di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kalimat majemuk. Sebelum kita pelajari atau kita ketahui lebih lanjut terkait dengan kalimat majemuk, kita harus ketahui bersama dulu apa itu kalimat majemuk atau definisi dari kalimat majemuk. Jadi teman-teman, definisi dari kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang saling berhubungan dan masing-masing klausa harus memiliki subjek dan predikat sehingga menjadi kalimat yang utuh dan dapat berdiri sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus ketahui bersama juga apa itu klausa dan apa itu kalimat. Dan yang membedakan klausa dan kalimat itu apa? Nah, teman-teman, klausa adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang memiliki tanda baca. Sedangkan, klausa adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang tidak memiliki tanda baca. Sedangkan kalimat adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang memiliki tanda baca. Nah, yang membedakan klausa dan kalimat adalah klausa tidak memiliki tanda baca, sedangkan kalimat memiliki tanda baca, teman-teman. Jadi, teman-teman, kita kembali ke poin pembahasan kita, teman-teman. Jadi, pembahasan kita di sini itu kalimat majemuk. Jadi, teman-teman, dikatakan sebagai kalimat majemuk apabila memiliki atau terdiri dari 2 klausa atau lebih, dan masing-masing klausa harus memiliki subjek dan predikat, dan 2 klausa tersebut atau klausa tersebut harus saling berhubungan, teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh kalimat, yaitu saya ingin pergi ke pasar tetapi saya tidak memiliki kendaraan. Nah, teman-teman, contoh kalimat ini akan menjadi penjelas atau menjadi pembahasan kita untuk mengetahui kalimat majemuk itu sendiri atau untuk menjelaskan tentang kalimat majemuk itu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, sudah saya jelaskan tadi tentang contoh kalimat itu, teman-teman. Ada subjek dan ada predikatnya di 2 klausa tersebut. Jadi teman-teman, sudah kita ketahui bersama di definisi tadi bahwa dikatakan kalimat majemuk apabila terdiri dari 2 klausa atau lebih dan memiliki subjek dan predikat, dan masing-masing klausa harus saling berhubungan, teman-teman. Jadi dari ciri-ciri juga sudah kita ketahui bersama juga bahwa ciri-ciri yang pertama itu harus memiliki atau harus terdiri dari 2
klausa atau lebih yang saling berhubungan dan memiliki kata penghubung, teman-teman. Nah, teman-teman, contoh kalimat yang sudah saya terapkan tadi itu merupakan contoh kalimat majemuk karena itu ada subjek dan predikat dan terdiri dari 2 klausa dan memiliki kata penghubung. Di mana terletak kata penghubung tersebut? Terletak kata penghubung tersebut yaitu kata tetapi. Nah, yang menghubungkan klausa pertama dan klausa kedua itu kata tetapi, karena kata tetapi itu merupakan konjungsi, teman-teman. Nah, klausa pertama itu memiliki subjek dan predikat. Nah, klausa kedua juga memiliki subjek dan predikat, teman-teman. Nah, di mana terletak subjek dan predikat di klausa kedua klausa pertama dan klausa kedua tersebut? Nah, klausa pertama terletak subjeknya yaitu kata saya, sedangkan predikatnya yaitu di klausa pertama ingin pergi ke pasar. Karena kenapa begitu, teman-teman? Karena subjek itu merupakan orang yang melakukan tindakan atau subjek itu tertuju kepada orang atau pelaku dalam melakukan tindakan tersebut, teman-teman. Nah, sedangkan predikat itu tindakan yang dilakukan, teman-teman. Jadi klausa pertama itu ada subjek dan predikat, teman-teman. Dan klausa kedua yaitu saya tidak memiliki kendaraan. Nah, dari klausa kedua ini ada subjek dan predikat juga, teman-teman. Di mana terletak subjek dan predikatnya? Subjeknya yaitu kata saya, sedangkan predikatnya itu tidak memiliki kendaraan, teman-teman. Nah, apa yang menghubungkan kedua klausa tersebut? Nah, yang menghubungkan kedua klausa tersebut adalah kata tetapi, karena tetapi di situ merupakan kata konjungsi atau kata penghubung, teman-teman. Saya menjelaskan juga tentang ciri-ciri yang kedua yaitu kalimat majemuk itu harus memiliki lebih dari satu klausa, satu subjek atau predikat. Jadi, teman-teman, dari pembahasan saya tadi atau contoh yang sudah saya berikan tadi itu merupakan kalimat yang memiliki 2 predikat dan 2 subjek. Tadi sudah saya jelaskan bahwa klausa pertama itu 1 subjek dan 1 predikat, dan klausa kedua ada 1 subjek dan 1 predikat. Nah, jadi contoh kalimat majemuk ini memiliki 2 subjek dan 2 predikat, teman-teman. Jadi, teman-teman, saya akan menjelaskan juga ciri-ciri yang ketiga yaitu klausa-klausanya dapat berdiri sendiri. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, dikatakan sebagai kalimat majemuk itu apabila memiliki subjek dan predikat. Nah, contoh kalimat yang sudah saya berikan tadi merupakan contoh kalimat majemuk, teman-teman. Baik, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih, dan kesimpulan dari presentasi kami yaitu kami menyimpulkan bahwa dari keempat jenis kalimat ini merupakan jadi, teman-teman, dari keempat jenis kalimat ini penting untuk kita pelajari sebagai calon guru agar kita turun ke lapangan atau kita turun mengajar, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar